mayoritas trotoar Jakarta itu diokupansi oleh yang tidak pada fungsinya, yaitu untuk dijadikan sebagai tempat parkir, tempat berjualan gitu ya, dan juga dilintasi motor, dijadiin parkir mobil. Sekarang yang berjalan kaki itu dianggap udah kelas paling rendah, kelompok yang tidak mampu secara status sosial, nggak punya tempat. Selesai. Pejalan kaki itu orangnya perlu dimanusiakan. Jakarta bukanlah kota yang nyaman untuk pejalan kaki. Megapolitan ini sumpek karena makin dibanjiri kendaraan pribadi. Bahkan ada anggapan miring, pejalan kaki identik dengan kelas sosial ekonomi rendahan. Di satu sisi, gencarnya pembangunan infrastruktur untuk transportasi massal berimbas pada trotoar. Di sejumlah titik ditemukan trotoar yang menyempit, bahkan hilang. Kalaupun ada, seringkali diserobot oleh pemotor dan pedagang kaki lima. Bersama saya Carlos Michael, pemirsa, Anda menyaksikan Indep, Main Serobot Trotoar. Buka mata lebar-lebar. Di banyak titik di Jakarta, motor dan mobil memenuhi jalanan ibu kota. Ruang-ruang di Jakarta banyak tersita untuk membangun jalan. Lalu di manakah tempat untuk pejalan kaki atau trotoar? Sebaiknya Anda berhati-hati, bahkan jika Anda berjalan di atas trotoar. Pasalnya, tidak seluruh trotoar di ibu kota ramah untuk pejalan kaki. Pejalan kaki di Jakarta harus berani uji nyali. Salah satunya ketika berjalan di Jalan Terusan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini. Karena trotoar yang hilang akibat dari pembangunan, pejalan kaki harus berebut jalan dengan para pengendara kendaraan bermotor. Sudah hampir setengah tahun, Jalan Terusan Hajah Rangkayo Rasuna Said hingga Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan ini tanpa trotoar. Dulu, di jalan sepanjang 500 meter ini ada ruang untuk pejalan kaki. Ya meskipun tingginya sejajar dengan jalan raya, alias tak ada pembatas jalan yang jelas antara trotoar dan jalan raya. Kondisi yang lebih kurang sama ada di sebuah titik di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di sini, kabel utilitas mencuap, meleng sedikit, pejalan kaki bisa saja tersandung. Dan yang paling membuat tak nyaman adalah kondisi seperti ini. Jalannya jalan kecil. Wah. Di jalan utama di Jakarta saja, di Jalan Gatot Subroto, pejalan kaki pun tak ada ruang untuk berjalan. Di bagian jalan yang lain, kondisi trotoarnya tak jauh lebih baik. Trotoar selebar 2 meteran ini tampak baru dibongkar. Ya kurang bagus, kurang nyaman lah gitu. Jadi kadang-kadang kan motor juga untuk jalan pakai motor gitu kan, itu berarti kan mengganggu jalan kaki. Ya ini sangat mengganggu sebetulnya untuk kayak gini, tapi saya juga mengerti ya sebagai pejalan kaki mungkin ini sedang dalam perbaikan seperti itu. Kalau dulu kan udah dipalang tuh segala macam kan, dikasih tiang, ngasih apa, cuma kan mungkin orang-orang ngelihat macet nggak sabaran dibongkar gitu kan. Pembangunan transportasi massal yang gencar sejak 2013 berimbas pada pejalan kaki. Di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Pusat misalnya, trotoar dipapras karena pembangunan MRT. Meski hanya menyisakan kurang dari 1 meter, pejalan kaki memakluminya. Sebab, yaitu tadi, ada pembangunan MRT. Kalau untuk pembangunan saat ini saya agak sedikit ya mengganggu sedikit, karena kan memang udah
harus dibangun, biar bagaimanapun harus dikerjain gitu. Sebenarnya pembangunan tak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak pejalan kaki. Dinas Marga DKI Jakarta telah berulang kali mengimbau pelaksana proyek agar tetap menyediakan trotoar di lokasi pembangunan. Kita selalu tekankan ketika membangun, misalnya flyover atau apa, yang tadinya ada trotoar, paling tidak ada minimal dia menyediakan temporary sidewalk, trotoar sementara. Bukti bahwa Jakarta kurang ramah untuk pejalan kaki dipaparkan Koalisi Pejalan Kaki. Dalam catatan koalisi, hingga tahun 2016, ruas jalan yang memiliki trotoar sekitar 400 km. Artinya hanya 6,2% dari total jalan yang mencapai 6.400 km. Hampir mayoritas trotoar di Jakarta itu diokupansi oleh yang tidak pada fungsinya, yaitu untuk dijadikan sebagai tempat parkir, tempat berjualan gitu ya, dan juga dilintasi motor, dijadiin parkir mobil gitu ya, dan juga jadi ajang untuk gali-galian kabel yang memang utilitasnya tidak bisa dirapikan sampai saat ini. Itu banyak sekali, bahkan tiang reklame, tiang billboard itu masih ada juga kita temukan di trotoar, dan itu sangat-sangat tidak nyaman bagi pejalan kaki. Trotoar kerap digunakan untuk kegiatan yang tidak pada tempatnya. Misalnya, dijadikan lokasi berjualan oleh pedagang kaki lima. Cemong misalnya, dia sudah 22 tahun berjualan kaset di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Cemong mengais rezeki dengan berjualan di atas trotoar. Dia tidak sendirian, ada ratusan pedagang kaki lima seperti Cemong yang merampas hak pejalan kaki. Oh jelas dong, ini kan pasarnya pasar dadakan. Apa kalau pasar toko kan udah umum tempatnya. Ini kan pasar dadakan, artinya strategis lah, orang lewat tanpa disengaja orang lihat. Jadilah orang beli gitu. Bagi Cemong dan kawan-kawan, dipaksa bubar dan dibongkar oleh Satpol PP sudah menjadi hal biasa. Tapi mereka tidak cerah, selalu kembali ke trotoar untuk berjualan. Wah kalau ada Pol PP ya kita masuk nggak jualan. Itu aja sering, kalau begitu sering kena sweeping sering, bukan nggak sering, berkali-kali itu. Jalan Sabang, Jakarta Pusat, inilah salah satu lokasi favorit pelancong kuliner memanjakan lidahnya. Tapi selain membayangkan kuliner yang nyam-nyam, bersiaplah dengan trotoar yang tidak nyaman. Jalanan di sini disesaki pedagang makanan dan kendaraan bermotor. Ruang yang tersisa hanya cukup untuk berjalan satu orang. Padahal kawasan ini hanya 1 kilometeran dari Balai Kota Jakarta. Kurang nyaman bagi pejalan kaki karena sebagian besar masih dipakai untuk orang pedagang dan parkir masih ada. Karena kan trotoarnya dipakai buat tempat duduk segala macam. Ya bingung juga sih, mereka juga nggak mungkin ambil jalan kan, jadi ambilnya trotoar. Tapi akhirnya pejalan kakinya yang jadi repot, jadi harus keluar ke jalanan kayak gitu. Yayat Supriyatna, ahli planologi Universitas Trisakti, menyebut Jakarta belum berorientasi pada pejalan kaki. Trotoar buat warga Jakarta kurang manusiawi. Artinya kurang ada penghargaan terkait prasarananya maupun penghargaan terkait para penggunanya. Nah, di sini ada satu persoalan ketidakadilan.